Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua di depan Stadion Parc des Princes, kandang dari Paris Saint-Germain, ingin ngobrol ringan terkait dengan dua pemain dari Manchester United yang di putaran pertama Piala Dunia ini menurut gua tampil cukup baik. Langsung aja, pertama gua ingin membahas seorang Bruno Fernandes ketika Portugal menghadapi Ghana. Bruno Fernandes statistiknya menciptakan 2 assist, lalu 94 passing akurasi, 66 kali touch, 83% long ball-nya berhasil, dan secara rating ini menjadi man of the match pertandingan tadi ketika Portugal menghadapi Ghana ya. Yang menarik di formasi Portugal 4-3-3, Bruno Fernandes ini menempati di posisi penyerang kanan, Cristiano Ronaldo di tengah, dan Joao Felix ini di sebelah kiri. Kalau dilihat dari heat maps-nya, memang Bruno Fernandes nampak ada di beberapa posisi, tapi memang yang dominan ini di daerah sayap kanan, sayap serang sebelah kanan. Dan ini menurut gua cukup menarik. Kenapa? Karena di Manchester United Bruno Fernandes ini bermain di posisi nomor 10 di belakang striker, di formasi 4-2-3-1. Dan kalau melihat heat maps dari Bruno Fernandes ketika Manchester United menghadapi Fulham contohnya, itu memang berada di sebelah kanan dominannya ya, baik itu yang di depan maupun juga di belakang. Raihan Bruno Fernandes bersama dengan tim nasional Portugal sejauh ini juga luar biasa, menciptakan 3 gol dan juga 3 assist dari 4 pertandingan terakhir. Nah, pemain kedua menurut gua yang tampil juga luar biasa di putaran pertama Piala Dunia, putaran final Piala Dunia, yaitu adalah Casemiro. Ketika Brazil menang 2-0 melawan Ghana, menghadapi Ghana, ini dia statistiknya: 85% passing akurasi, 2 dari 3 akurat long ball-nya ya, bola-bola panjangnya, 31 kali touch, sentuhan, 100% tacklingnya dia menang, dan 100% juga ground duels-nya menang. Memang pada saat itu Brazil ini tampil sangat dominan ketika menghadapi Serbia. Bukan hanya 2-0 gol dari Richarlison memang iya, tapi bagaimana lini pertahanan dan juga lini tengah dari Brazil ini sangat-sangat solid. Lini depan menurut gua memang butuh ketajaman, butuh kreativitas lebih di sana, tapi lini tengah sangat dominan dan gua menyoroti betul peran Casemiro di sana. Ini adalah posisi rata-rata Bruno Fernandes ya, balik lagi ke Bruno Fernandes sedikit, di mana rata-rata dia juga sering berada di belakang Cristiano Ronaldo, di belakang striker. Tapi ini adalah posisi dari Casemiro, di mana dia lebih dominan di daerah tengah, daerah gelandang tengah. Ini merupakan heat maps dari Casemiro. Bisa dilihat ya, dia lebih di tengah tapi lebih ke depan. Karena kalau gue bandingkan ketika bermain dengan Manchester United, ketika Manchester United contohnya menghadapi Fulham, dia bermain lebih ke belakang. Nah, ini dia heat maps-nya. Ini menurut gue menarik. Kenapa? Begini, selama beberapa musim Manchester United ini punya kelemahan di lini tengah. Dan setelah hadirnya Casemiro, Manchester United lebih bagus kualitasnya di lini tengah, selain memang ada Christian Eriksen. Yang ingin gue bahas di sini artinya dilihat dari 2 pertandingan ini, gue tahu memang klub dan juga tim nasional ini berbeda, tapi bagi pemain secara individual, secara Casemiro, dia ternyata tidak hanya piawai bermain sebagai breaker ya, sebagai jangkar di lini tengah, bagian gelandang bertahan, tapi ketika dia atau tim itu melakukan high press sampai memaksa dia atau mendorong dia agak sedikit ke depan, dia pun juga bisa memainkan peran tersebut dengan baik. Ini menurut gua penting. Kenapa? Karena Manchester United sering juga kesulitan ketika menghadapi lawan-lawan yang bermain dengan low block, artinya bertahan dengan sangat dalam. Nah, kalau seandainya ini dikombinasikan dengan Bruno Fernandes, artinya Bruno Fernandes yang lebih mobile di daerah gelandang serang, menurut gua ini merupakan hal yang sangat positif. Ditambah lagi tentu saja dengan seorang Christian Eriksen. Khusus untuk Bruno Fernandes ini juga menarik, di mana dia juga bisa sangat fasih dengan baik bermain
di daerah kanan, di mana beberapa pertandingan terakhir memang Erik ten Hag juga memainkan Bruno Fernandes di daerah sayap kanan, dan pada saat itu menurut gue kontribusinya juga sangat baik. Oleh karena itu menurut gue pemain Manchester United memang ada beberapa yang bermain dengan tim nasional masing-masing yang juga bermain baik, Luke Shaw contohnya, ataupun juga Marcus Rashford. Tapi gue juga menyoroti bagaimana Casemiro dan juga Bruno Fernandes yang kebetulan di hari yang sama membela negaranya masing-masing dan memiliki kontribusi yang sangat luar biasa. Casemiro bagaimana kontribusinya dominasi tim nasional Brazil di lini tengah, dan Bruno Fernandes juga kontribusinya berupa assist di 2 gol kemenangan Portugal 3-2 menghadapi Ghana. Putaran Piala Dunia masih akan sangat panjang. Gua berharap kedua pemain ini dan juga pemain lain dari Manchester United akan semakin berkembang. Kontribusinya akan semakin tajam dan tinggi bagi tim nasional masing-masing. Tapi yang lebih penting juga bagaimana permainan bagus ini bisa terus berkelanjutan sampai dengan nanti ketika mereka kembali lagi ke Old Trafford, kembali lagi ke Carrington. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.